Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Nugroho Agung, sebuah kisah yang berjudul Rumah Janda Terkutuk. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin mengikuti giveaway dan mengirimkan cerita ke kami, nanti silakan saja kunjungi kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua hari sudah berlalu. Barang-barang dan perabotan sudah dipersiapkan Pak Sastro pagi itu. Niatnya sudah bulat, keputusannya sudah tidak bisa dicabut. Keadaan ekonomi membuatnya memilih rumah itu karena harga yang terbilang murah. Tapi di balik semua itu, tersimpan sesuatu. Seperti falsafah Jawa yang ono rego ono rupo. Di balik harga yang terlewat murah, pastinya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh keluarga Sastro. Pak, maaf, yakin dengan keputusan ini? Bena cerita rumah itu menakutkan katanya, ucap Laras. Yo yakin, mau gimana lagi? Kontrakan yang sekarang sudah dinaikkan harganya sama yang punya rumah. Gak sanggup aku kalau harus terus di sini. Lagian rumahnya sempit, kontrakan yang baru lebih luas, Bu, jawab Sastro dengan yakin. Bu Laras melanjutkan kembali menata barang-barang yang akan dibawa. Semuanya ia masukkan dalam kardus. Bena dibantu oleh kedua adiknya Raka dan Panji. Terlihat juga Arif dan Reza membantu memindahkan beberapa barang dari rumah kontrakan lama ke kontrakan baru. Kebetulan saat itu hari Minggu. Sastro memindahkan perabotan dengan menyewa tukang becak. Bolak-balik dari rumah kontrakan lama ke tempat yang baru, jaraknya tidak terlalu jauh. Raka, adik pertama Bena, lebih banyak membantu. Walaupun masih kecil, tenaganya cukup kuat untuk memindahkan barang-barang. Sedangkan adik keduanya Panji hanya ikut-ikutan saja. Wajar, dia masih bocah kelas 4 sekolah dasar. Untung saja ada bantuan tambahan dari Arif dan Reza. Segalanya lebih cepat dikerjakan. Tidak butuh waktu lama, proses pindah rumah kontrakan bisa selesai kurang dalam 1 hari. Kini semua barang sudah dipindahkan di rumah kontrakan yang baru. Laras membersihkan rumah dari debu-debu dan jaring laba-laba. Lampu sudah dipasang di masing-masing ruangan. Terdapat 3 kamar di rumah itu. Ada 2 kamar setelah ruang tamu. Lalu ada ruang keluarga yang difungsikan juga sebagai dapur. Karena ruangan itu cukup luas, setelahnya baru ada kamar mandi dan kamar ketiga yang posisinya di bagian belakang rumah. Kedua kamar yang berada setelah ruang tamu digunakan untuk tidur. 1 kamar untuk tidur Pak Sastro dan istrinya, sedangkan 1 kamar lagi untuk tidur Bena dan kedua adiknya. Mereka bertiga harus berbagi tempat saat tidur. Pikir Bena masih banyak ruangan untuk tidur. Biasanya Bena lebih memilih tidur sendiri di ruang tamu. Kamar ketiga digunakan Pak Sastro untuk sholat dan kegiatan malam yang berkaitan dengan hal spiritual. Ia juga berpesan kepada ketiga anaknya untuk tidak membuka pintu kamar itu tanpa seizin Pak Sastro. Kamar yang berada di pojok itu memang memiliki aura tersendiri. Saat ingin membuka pintunya saja sudah membuat perasaan tidak enak. Saat kamar itu kosong, seakan masih terisi orang, seperti ada sosok lain di kamar tersebut. Antara kamar mandi dan kamar ketiga dipisahkan jalan menuju halaman kecil di belakang yang digunakan untuk menjemur baju. Halaman belakang berdempetan langsung dengan kebun yang diisi oleh barisan pohon pisang, akar rambat, dan pohon lainnya. Pagar bambu semi permanen memisahkan kebun dan rumah kontrakan itu. Dari halaman belakang, lapangan, pohon beringin, dan juga rel kereta api samar-samar terlihat. Bunyi suara kereta api terdengar jelas dari rumah itu, sangat jelas. Saat kereta api lewat, kaca di depan sampai bergetar. Setidaknya dalam sehari, ada sekitar 10 kali atau lebih kereta yang lewat. Karena rel kereta di belakang rumah adalah rel utama jalur Jakarta-Surabaya. Kondisi inilah yang membuat Bena berat. Rel kereta api di belakang rumah itu beberapa kali menelan korban. Ada petugas pengecekan rel kereta yang entah bagaimana bisa tersambar kereta dan akhirnya tewas. Menurut kabar yang beredar,
Petugas itu dibuat tidak mendengar saat melakukan pengecekan. Konon itulah ulah setan budek. Lalu ada pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta, yang dimana ada saksi yang mengatakan motor korban berhenti saat rel kereta terlihat dari kejauhan. Semua orang sudah berteriak pada orang tersebut, namun orang tersebut seperti tidak mendengarkan. Faktor lain yang menyebabkan banyak kecelakaan pada saat itu karena palang pintu kereta di jalan kecil yang tidak sebanyak saat ini. Lalu yang masih terjadi baru-baru ini ada kejadian meninggalnya Pak Yasa, orang tua dengan penyakit yang sudah menahun. Kabar tetangga mengatakan orang itu bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan penyakitnya. Banyaknya kejadian yang memakan korban di sekitaran rel tersebut membuat sering terjadi penampakan saat malam tiba. Pekerjaan rumah masih menumpuk. Hari itu semua sibuk menata seluruh barang yang ada. Sesampainya di rumah kontrakan baru, segalanya harus dirampungkan hari ini. Karena esok harinya, Pak Sastro dan Bu Laras harus mulai bekerja. Bena dan adik-adiknya harus berangkat ke sekolah juga. Badan mereka semua rasanya sudah sangat lelah. Andai saja bisa menyewa jasa pindah rumah, tapi apa daya, uang untuk makan saja pas-pasan. Mau sok-sokan menyewa jasa pindah rumah, besok mau makan apa? Gumam Bena di tengah kegiatan yang sedang ia lakukan. Yang bisa dikerjakan dengan tenaga sendiri ya sudah dikerjakan, seadanya, semampunya. Allah memberi kita banyak kemampuan untuk digunakan menjadi manfaat. Jangan kebanyakan berandai-andai, yang malah membuat malas dan akhirnya tidak ada yang dikerjakan. Sastro menjawab gumaman anaknya. Maaf Pak, bukannya Bena. Ucapan Bena dipotong. Gak apa-apa Le, Bapak paham. Bapak belum mampu memberikan kenyamanan pada kalian. Tapi ayo, kita bangun bareng-bareng ya. Kamu anak pertama, kamu jadi contoh untuk adik-adikmu kelak. Maafkan Bapak Yole, belum mampu memberikan yang terbaik, ungkap Sastro dengan senyum tipis kepada anaknya. Tepat pukul 5 sore beberapa hal selesai dikerjakan. Sisanya bisa dilanjutkan nanti. Tinggal hal-hal kecil yang bisa dikerjakan di hari berikutnya. Sastro masih berada di halaman depan, menyapu halaman dari daun pohon mangga yang jatuh. Panji masih bermain di ruang tamu. Bena merasa penasaran dengan kontrakan barunya. Ia putuskan untuk berjalan dan melihat-lihat. Istirahat dulu Le, matur nuwun ya, kalian bertiga sudah bantu bapak dan ibu, ucap Laras yang sedang membuat teh. Iya nanti dulu Bu, Bena mau lihat-lihat rumah ini, mau lihat ke kebun belakang. Bena menunjuk ke arah pintu belakang yang terbuka, menuju halaman belakang yang berdempetan dengan kebun pisang. Bena, jangan kelamaan, sudah mau maghrib loh, Laras memperingatkan anaknya. Nje Bu, jawab Bena sambil berjalan ke arah pintu belakang. Sesampainya di halaman belakang, Bena melihat ke arah kebun. Ada sesuatu di deretan pohon pisang itu. Rasanya ia seperti melihat sosok yang berdiri di belakang pohon pisang. Bena terus memperhatikannya lebih lama dan Raka, ucapnya lirih penuh rasa heran. Raka, ngapain kamu sendirian di kebun pisang? Ayo masuk, udah mau maghrib, perintah Bena pada Raka yang sedang berdiri mematung melihat ke arahnya. Weh, Raka, masuk, malah diam saja. Kamu cari apa di situ sendirian? Kembali Bena berteriak pada Raka adiknya. Raka, apa toh mas? Teriak-teriak ganggu orang istirahat aja. Apa toh, ngajak gelut? Ucap Raka kesal. Kini Raka sudah berdiri di dekat dapur bersama ibu, melihat Bena. Apa toh mas Bena? Dari tadi Raka di kamar loh, ngapain teriak-teriak? Tanya Bu Laras mencoba memperjelas keadaan. Ada apa sih mas manggil-manggil aku terus? Masuk-masuk, lah aku udah di dalam, suruh masuk kemana lagi? Jawab Raka. Bena terdiam. Kini ia kembali menengok lagi ke arah kebun. Dan benar saja sosok Raka yang ia lihat sebelumnya sudah menghilang. Bena bingung dengan keadaan saat ini. Ia harus merespon Raka dan ibunya seperti apa. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Pikiran-pikiran itu masih berkecamuk dalam otak Bena. Ia terdiam cukup lama memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Laras yang melihat Bena diam mematung seperti orang kebingungan, bergegas menarik tangannya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Oh no, apa toh mas Bena? Kamu kenapa? Tanya Laras penasaran. Anu Bu, tadi Bena lihat Raka di kebun itu, jawab Bena ragu. Ngawur banget toh mas, aku sedari tadi tiduran di kasur. Lagian ngapain mau maghrib di kebun pisang? Ngarang senengnya loh. Potong Raka menegaskan posisinya saat itu.
Loh, beneran Rak? Aku nggak salah lihat tadi. Bena berusaha meyakinkan ibu dan adiknya. Udah, nggak usah pada ribut. Nggak usah terlalu dipikirkan. Mas Bena, rumah ini baru kita tempati. Banyak yang belum kita ketahui. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu harusnya bisa lebih sopan di tempat baru. Laras mencoba menenangkan anaknya. Sudah sore, ayo pada mandi. Ajak Panji juga ya. Perintah ibu kepada Bena dan Raka. Iya bu, jawab Bena dan Raka serentak. Malam ini adalah malam pertama bagi keluarga Sastro tidur di rumah kontrakan baru. Di bagian ruang tamu Pak Sastro dan istrinya masih berbincang sambil menikmati segelas teh poci. Sedangkan di ruang tengah, Bena dan adiknya sedang menggarap pekerjaan rumah dari sekolah di ruang belakang. Ruang yang berdekatan dengan dapur, kamar mandi, dan satu kamar yang digunakan bapak untuk sholat. Awalnya terasa biasa saja. Mereka bertiga dengan tenang mengerjakan soal-soal sambil mendengarkan siaran radio. Namun semakin malam, Bena merasakan keadaan yang tidak mengenakan. Rasanya Bena seperti merasakan kehadiran orang lain di ruang ini. Cak bagus, bodoh betah ya tinggal di sini. Tiba-tiba ada suara, terdengar persis di telinga kiri Bena. Seperti ada suara wanita yang berbisik padanya. Sesaat Bena terdiam. Menoleh perlahan ke sebelah kiri, terlihat hanya pintu kamar belakang yang masih tertutup. Tidak mungkin kalau ada orang di dalam. Raka dan Panji masih fokus mengerjakan tugas mereka. Dek Panji, kamu dengar ada suara wanita ngomong gak? Tanya Bena penasaran. Enggak ono mas, suara radio mungkin mas, jawab Panji dengan polos. Ada apa mas? Jangan bilang kalau kamu dengar suara-suara halus, potong Raka. Ibu tadi nggak kesini kan? Tanya Bena memastikan. Ibu masih di depan mas, masih asik ngobrol sama bapak, pungkas Raka. Walah aneh, barusan aku merasa ada yang berbisik. Belum selesai menjelaskan, Bena dan Raka dikejutkan dengan ekspresi muka Panji. Tiba-tiba raut muka Panji berubah, matanya melotot, memperhatikan sesuatu di belakang Bena yang duduk tepat membelakangi jalan menuju pintu belakang rumah. Weh Panji, ada apa? Wajahmu jelek banget weh, ledek Raka pada Panji. Bodoh, sukanya meledek adiknya. Bena berusaha menghentikan mulut jahil Raka. Di belakangmu mas, ada perempuan pakai baju putih melihat ke sini, jawab Panji dengan terbata-bata dan mulut bergetar hebat. Mana? Gak ada Ji, ngarang aja, kosong lu, cuma ada pintu kebun ketutup. Raka langsung melihat ke belakang. Bena yang dari tadi diam ikut melihat ke arah belakang dan benar saja hanya pintu menuju halaman kecil belakang yang masih tertutup. Ji, gak ada apa-apa, cuma ada pintu yang tertutup loh, ucap Bena mencoba menjelaskan pada Panji. Ada mas, masih berdiri di belakangmu mas. Kini Panji menangis. Ia masih melihat sosok perempuan itu berdiri di belakang Bena dan Raka. Tidak ingin hal yang tidak baik terjadi, Bena dan Raka segera membawa Panji menuju Pak Sastro di ruang depan. Ada apa lagi? Kok Panji nangis? Berkelahi lagi? Tanya Pak Sastro pada anaknya yang baru saja datang dari ruang belakang. Panji melihat hantu pak, celetuk Raka. Us, mulutmu itu loh kak, nek ngomong sembarangan. Sing sopan, nek ngomong karo bapak. Aku membalas jawaban dari Raka. Lah, memang Panji lihat setan kok mas, timpal Raka mempertahankan argumennya. Iya paham, tapi omonganmu sama orang tua itu loh yang sopan. Jangan asal ceplas-ceplos kalau ngomong. Bena mencoba mengingatkan Raka. Wes, gak usah pada ribut. Sini duduk semua. Sini Cak Bagus. Pak Sastro mencoba menengahi mereka. Bapak memotong pembicaraan kami dan akhirnya kami bertiga duduk saling berhadapan dengan Bapak. Ibu yang berdiri di dekat Bapak hanya bisa tersenyum melihat tingkah kami bertiga. Wes, siapa sekarang yang mau bicara? Gantian. Jangan ribut apalagi sampai berkelahi, ucap Pak Sastro pada ketiga anaknya. Saya pak, tadi Panji melihat perempuan berdiri di dekat pintu menuju halaman belakang. Namun saya dan Mas Bena tidak melihat sosok tersebut. Raka menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya pada Panji. Kini Raka menjelaskan dengan bahasa yang lebih sopan pada bapaknya, yang membuat suasana lebih tenang seketika. Di keluarga ini sopan santun diterapkan, bukan perkara harta, bukan perkara kedudukan, namun soal etika yang nantinya akan berimbas pada hidup mereka.
Pak Sastro selalu menekankan untuk menghormati orang yang lebih tua. Ada pepatah Jawa bilang, mikul dhuwur mendem jeruk, yang memiliki arti seorang anak yang menjunjung tinggi derajat orang tua. Ajaran baik yang diajarkan pada seorang anak dilihat dari tutur kata dan perilakunya. Jika sang anak bisa menjalankan ajaran baik orang tuanya pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, maka derajat orang tuanya pun terangkat. "Ada pendapat tambahan, Ben?" tanya bapak padaku. Tidak ada, Pak. Semua yang disampaikan Raka sudah cukup jelas. Saya dan Raka tidak melihat sosok tersebut, hanya Panji yang melihat. Oh, gitu toh. Panji, yang kamu lihat itu bentuknya seperti apa? Kini bapak bertanya pada Panji tentang sosok yang dilihatnya. Perempuan sedang berdiri, rambutnya panjang, di belakang Mas Raka, tetapi ia menangis, Pak. Jawab Panji yang sudah cukup tenang. Oh, itu toh. Gak apa-apa, Le. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin mau kenalan saja sama kalian. Mungkin Panji kaget, ya tiba-tiba melihat sosok tersebut. Balas bapak dengan sedikit nada tertawa. Lah, Pak, kalau yang dilihat Bena sore tadi, itu siapa ya, Pak? Timbal Bularas. Itu yang bahaya. Hati-hati yo, Cak. Jika kalian melihat sosok yang mirip saudara kalian, jangan langsung kalian ikuti. Kalau kalian melihat sosok yang mirip orang yang kalian kenal, tapi menunjukkan sikap yang aneh, diam saja saat dipanggil. Bisa jadi, Iku Memedi menyamar jadi manusia. Memedi yang sengaja menyamar menjadi orang yang kalian kenal. Tujuannya, ya pengen berbuat usil. Bisa buat kalian celaka. Nada bicara Pak Sastro berubah serius. Banyakin doa. Banyakin doanya yang kamu bisa ya. Rumah ini bisa dibuat hangat suasananya, jadi gak angker. Perintah Pak Sastro. Ya sudah malam, lekas tidur ya. Besok sekolah, ibu minta tolong temenin mereka cuci kaki di kamar mandi ya. Perintah Pak Sastro sebelum meninggalkan ruang tamu. Bena melihat wajah Pak Sastro yang nampak tegang, seperti ada kekhawatiran yang dipendam sendiri. Atau mungkin Pak Sastro belum terbiasa dengan tempat baru untuk keluarganya. Apapun itu, semoga pilihan dan keputusan yang Bapak ambil adalah hal yang tepat. Bena membatin. Setelah kejatuhan usahanya, Sastro dan keluarganya hidup di bawah garis kemiskinan. Ia mencoba hidup seadanya, secukupnya, semampunya, asal dia dan keluarganya bisa hidup. Tidak terlantar di jalan, itu sudah cukup. Pak Sastro sedang memulai kembali semua dari nol. Sastro adalah sosok yang tegas dan keras akan semua keputusannya. Tidak ragu dalam mengambil keputusan. Bagi Sastro, miskin dalam hal harta masih lebih baik daripada miskin dalam hal pikiran dan sikap. Orang-orang akan disegani jika memiliki pengetahuan luas dan sikap yang baik. Maka dari itu Pak Sastro selalu menekankan pada anak-anaknya untuk selalu sopan santun dan belajar guna menambah pengetahuan. Ada apa, Ben? Kok malah ngelamun? Tanya Pak Sastro tiba-tiba, mengagetkan Bena. Mboten, Pak, tidak apa-apa, ucap Bena dengan muka penuh kebingungan. Ya udah sana, cepet tidur. Besok kan sekolah, istirahat ya. Bentar lagi Bapak juga mau istirahat. Perintah Pak Sastro. Baik, Pak, saya izin ke belakang dulu, jawab Bena pada perintah bapaknya. Bularas pun mengantarkan mereka bertiga ke kamar mandi untuk cuci kaki dan gosok gigi. Setelah itu mereka bertiga menuju kamar dan duduk bersama. Malam semakin larut. Rasa lelah mengantarkan mereka bertiga dalam merasa kantuk yang berat. Panji sebagai adik yang paling kecil tidur di kasur, sedangkan Bena dan Raka tidur di bawah menggunakan kasur lipat. Ukuran kamar ini lumayan untuk mereka bertiga. Bisa tidur saja sudah sangat bersyukur. Bularas sudah berada di kamar, tapi Bena masih mendengar suara bapak yang masih berada di ruang tamu. Pak Sastro menyanyikan kidung, membuat suasana malam ini lebih baik. Hal-hal yang tadi Bena dan adiknya alami semua seakan bisa diredam. Pikiran menjadi lebih tenang, suasana menjadi lebih hangat. Belum selesai Pak Sastro menembang, mata mereka bertiga sudah tidak mampu menahan kantuk yang datang. Malam itu mereka semua bisa tidur tenang di rumah kontrakan yang baru. Bunyi kokok ayam terdengar keras pagi itu, disertai dengan suara kereta api yang beberapa kali lewat. Bena dan adik-adiknya sudah sibuk menyiapkan kebutuhan untuk pergi ke sekolah. Pak Sastro sudah pergi dahulu ke tempatnya bekerja. Bena sebagai anak tertua membantu menyiapkan semua yang dibutuhkan adik-adiknya. Bularas masih sibuk menyiapkan sarapan untuk semua anaknya.
Selesai dengan itu, Bena bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah itu giliran Panji. Yang paling akhir adalah si malas bangun pagi, yaitu Raka. Akhirnya Raka masuk ke kamar mandi setelah berkali-kali dibangunkan ibunya. Rasa kantuk masih terlihat di wajahnya. Langkahnya berat, namun dia harus segera mandi dan bergegas ke sekolah. "Panji, makannya sudah?" tanya Bularas pada Panji. "Sampun Bu, Panji sudah selesai." "Ya wes, kalau begitu ayo berangkat ke sekolah. Segera sepatunya dipakai," perintah Bularas pada Panji. "Mas Bena, Mas Raka, Ibu sama Panji berangkat dulu ya. Kalian kan sudah bisa jalan sendiri. Hati-hati ya nanti," sambung Bularas. "Iya Bu, Ibu duluan saja sama Panji. Bena sama Raka menyusul," jawab Bena. Raka masih terdiam di kamar mandi. Mungkin dia ketiduran di dalam. "Rambut, kepala, setan, setan, setan!" teriak Raka minta tolong dari dalam kamar mandi. Mendengar suara adiknya, Bena langsung bergegas menuju kamar mandi. Langsung saja ia membuka pintu kamar mandi yang kebetulan tidak dikunci oleh Raka. Bena terbelalak melihat tubuh Raka yang basah tanpa busana, dengan posisi jongkok menutup wajahnya. Bena langsung mengangkat dan memberikan handuk pada tubuh adiknya. "Mas, ono setan mas," kata Raka dengan bibir bergetar. "Di mana Kak? Di mana?" kata Bena. Itu di dalam bak mandi," tunjuk Raka ke arah bak mandi. "Tidak ada Kak, gak ada apa-apa, cuma ada gayung," Bena menjelaskan apa yang kulihat. "Tadi ada loh mas, jelas sekali. Kepalanya aku pegang, dia muncul dari dalam kolam. Tanganku sampai keangkat." Raka berusaha mengatur nafas sambil menjelaskan. Mukanya masih pucat, dia tampak terkejut dengan apa yang barusan dia lihat. "Kok rumah ini banyak kejadian aneh ya?" tanya Bena penuh curiga. "Oh mas, tapi apa mereka mau ngajak kenalan ya mas?" Sifat usil Raka dan ceplas-ceplosnya kumat lagi. "Kamu mau kenalan sama mereka Kak?" tanya Bena tidak kalah usil. "Amit-amit mas, gak maulah." "Ya wis, mau lanjut mandi atau gimana?" "Aku cuci muka saja wis mas, masih gak berani aku kalau mandi sambil tutup pintu." "Alah, penakut. Yaudah cepetan, keburu telat," suruh Bena pada adiknya. Akhirnya Raka memutuskan hanya mencuci mukanya saja. Mereka berdua bergegas memakai baju, menghabiskan sarapan yang disiapkan Bularas, dan tidak akan lupa pada satu hal itu, uang saku yang sudah ditata rapi di meja rias. Bena dan Raka sering berangkat bersama. Mereka berjalan kaki ke sekolah masing-masing. Kebetulan sekolah Bena satu arah dengan sekolah Raka. Sepanjang hari Bena masih memikirkan kejadian demi kejadian tidak masuk akal yang terjadi. Apa sudah sewajarnya jika ada penghuni lama yang ingin berkenalan dengan penghuni baru? Apa itu semua akan dibiarkan saja dan hilang dengan sendirinya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Bena. Ingin rasanya ia pergi dari rumah itu, tapi apa daya, Bena hanya seorang bocah kecil yang masih bergantung dengan orang tuanya. Sekilas Bena teringat dengan tembang yang Pak Sastro nyanyikan semalam. Kidung Remeksa ing wengi adalah kidung yang berisi tentang permohonan kepada Tuhan agar diselamatkan dari segala macam mara bahaya dan wabah penyakit yang berpotensi mengancam nyawa. Setidaknya itu yang pernah Pak Sastro bilang pada Bena. Jin, setan, datan purun, yang memiliki arti jin dan setan tidak akan mau mendekat. Tidak biasanya Pak Sastro menyanyikan tembang itu di malam hari saat sendiri. Biasanya Pak Sastro menyanyikan lagu-lagu Jawa saat semua berkumpul. Tujuan menanamkan budaya dan identitas leluhur pada anak mereka sejak dini. Tidak terasa bel pulang sekolah berbunyi. Bena bergegas melangkah pulang ke rumah. Bena berjalan bersama Arif dan Reza menyusuri rel kereta. Hal yang sebenarnya tidak pantas ditiru. Sekali lagi rel kereta bukan buat perlintasan manusia. Sewaktu-waktu ada kereta yang lewat tanpa sepengetahuan mereka. "Bagaimana Ben? Betah kamu tinggal di rumah itu?" tanya Arif tiba-tiba. "Baru sehari Rip, ya belum bisa dikatakan betah," jawab Bena. Bena menggunakan dua bahasa berbeda dalam keseharian. Di rumah ia menggunakan bahasa Jawa ngoko lugu, ngoko alus, krama alus untuk kromo inggil. Masih terbata-bata tidak karuan. Sedangkan di luar rumah Bena menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa ngapak pantura. Sebenarnya jika Bena menggunakan ngoko lugu atau krama alus, bahasanya sama. Bahasa ngapak hanya berbeda sedikit dengan bahasa Jawa ngoko. "Ben, rumah itu kan angker banget. Kok bisa bapakmu malah pindah ke situ?"
Tanya Reza kali ini. Nggak ngerti, Za. Kalau aku yang punya uang, nggak bakal pindah ke situ, kata bapakku, karena harganya murah. Jawab Bena sambil berjalan. Pendi, puasa-puasa diliatin John. Pas mau berangkat ronda, ngebangunin orang sahur. Kebetulan Pendi dan aku lewat rumah itu. Nah, pas saat itu, ada yang sedang ngontrak di situ loh. Gak sepi. Ucap Arif menceritakan pengalaman temannya. Emang apa penampakannya? Tanya Bena penasaran. Aku dan Pendi sedang jalan, tiba-tiba dengar bunyi gedebuk. Kan ada pohon mangga gede. Aku berhenti. Pendi langsung mengubah langkahnya masuk halaman rumah itu. Kita pikir memang mangga, Ben. Ternyata yang dilihat Pendi bukan mangga, tapi kepala manusia. Sontak Pendi teriak. Kita berdua lari balik ke pos ronda. Besoknya Pendi sakit 3 hari. Ucap Arif. Sedang asik mendengarkan cerita Arif, terdengar dari kejauhan bunyi klakson kereta api. Bena, Reza, dan Arif langsung cepat-cepat menyingkir dari jalur kereta api, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bena langsung mengajak yang lainnya untuk keluar area rel kereta, menuju jalan dekat perkampungan. Takut kalau mitos dan omongan warga sekitar tentang adanya setan budek yang sering membuat orang celaka di perlintasan kereta api ini. Kepala apa, Rip? Masa kepala? Yang bener ah? Tanya Reza yang ikut penasaran. Kan aku sudah bilang tadi, kepala manusia. Pendi yang lihat sih, tapi Pendi gak mungkin bohong. Setelah sampai pos ronda, muka Pendi sudah pucat, tubuhnya gemetar. Besoknya Pendi sakit. Ucap Arif. Kenapa aku gak denger ya? Tanya Bena. Bocah rumahan seperti kamu memang gak denger kabar. Main aja udah kayak anak perawan, dicariin terus sama orang tua. Pulang Mar, pulang udah malam. Ledek Arif pada Bena yang dibalas dengan tatapan sinis Bena. Sudah sampai Ben, salam ya buat penghuni lama. Ledek Reza. Mulut Musa, timpal Bena. Kini Bena melangkah masuk halaman rumah kontrakannya. Terlihat Raka dan Panji sudah berada di rumah terlebih dulu. Assalamualaikum, bapak sama ibu udah datang kak? Tanya Bena sambil melepas sepatunya. Itu di belakang mas, ucap Raka. Aku gak mau ke belakang, potong Panji. Lah kenapa toh dek? Bena penasaran bertanya. Masuk aja, nanti tahu jawabannya, balas Panji. Kayamu kebanyakan nonton sinetron di TV tetangga kamu ya? Bena berkata sambil jalan menuju belakang. Sesampainya di sana ia bertemu dengan bapak dan ibunya yang nampak sedang kebingungan. Nampaknya ada sesuatu yang terjadi lagi di rumah ini. Ben, sudah pulang kamu nak? Sapa ibu Laras pada anaknya. Ada apa ini bu? Bapak kenapa? Kok kalian diam saja? Tanya Bena yang penasaran dengan kedua orang tuanya. Ibu minta pindah Ben, gak kuat di sini. Aneh rumah ini, ucap ibu kesal. Lah kenapa lagi bu? Tanya bapakmu saja, tanya dia kenapa masih bersikuku untuk tinggal di rumah ini. Jawab Bu Laras pada Bena. Kini terlihat Pak Sastro terdiam, tertunduk seperti sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya amat serius, matanya masih menutup. Pak, ada apa lagi? Ada apa lagi dengan rumah ini? Bena memberanikan diri untuk bertanya. Ada yang tidak rela kita tinggal di sini, Ben. Tapi kita nggak boleh nyerah. Bapak sudah tidak punya tabungan lagi. Uang Bapak sudah buat bayar cicilan bank. Jawab Bapak. Tiba-tiba bau busuk tercium memenuhi ruangan. Bau itu benar-benar menusuk hidung, membuat Bena dan Bu Laras langsung menutup hidungnya. Bau apa ini Pak? Busuk sekali, ucap Bena. Air sumur Ben. Padahal pagi tadi air sumur tidak bau seperti ini. Jawab Pak Sastro bingung. Bena hanya terdiam. Dalam hatinya ia terus bertanya, kenapa lagi dengan rumah ini? Jelas teringat pagi tadi air normal, tidak bau sama sekali. Bena memberanikan diri melihat air dalam sumur. Ia mencoba menahan bau sekuatnya. Cepat-cepat ia menimba air di dalam sumur. Dan kini terlihat jelas, air sumur berubah keruh dengan warna kehitaman dan bau yang benar-benar membuat orang tidak tahan untuk berada di dekatnya. Bena tidak kuat lagi menahan bau air tersebut. Bena pun akhirnya memuntahkan isi dalam perutnya. Dia tidak tahan lagi. Cepat-cepat Pak Sastro menarik anaknya, menjauhkannya dari sumur tersebut. Bena tergeletak lemas. Pikirannya kacau. Bu Laras dan Pak Sastro masih memikirkan banyak hal. Apakah ini hal yang alamiah atau ada kaitannya dengan penghuni lama rumah ini? Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar jelas pintu diketuk oleh seseorang.
Tak tak tak. Pintu kembali diketuk. Kini mereka bertiga hanya duduk terdiam. Mata mereka fokus pada satu titik. Pertanyaan pun muncul. Siapa yang mengetuk pintu belakang? Ucap Bularas penasaran. Ketukan pintu semakin terdengar keras, membuat semua orang yang berada di ruang tengah bertanya-tanya. Orang mana yang bertamu secara tidak sopan lewat pintu belakang? Sepertinya ada hal janggal yang sedang terjadi. Sastro menuju ke arah pintu belakang dengan langkah pelannya. Bena masih terdiam lemas di dekat kaki ibunya. Hati-hati pak, ucap Laras yang mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi. Iya bu, orang iseng paling ini, jawab Sastro yang sudah memegang gagang pintu belakang. Secara pelan pintu ditarik oleh Pak Sastro. Hembusan angin masuk saat pintu dibuka. Dingin menusuk tulang, padahal hari belum masuk petang. Sastro tidak menemukan apapun di balik pintu yang telah terbuka. Hanya kebun kosong dengan pepohonan yang terus bergerak tertiup angin kencang. Mata Sastro terus memperhatikan sekitar. Barangkali benar ada orang yang usil mengganggu keluarganya. Namun tidak juga menemukan apa yang dicarinya. Apa yang membuat hatinya sangat gusar saat ini. Sastro segera menutup kembali pintu tersebut. Tiba-tiba ujung mata Sastro melihat ke bawah kakinya. Sastro terdiam saat ini. Tubuhnya bagai patung yang tidak bisa digerakkan. Pelan kepalanya menoleh ke arah istrinya. Bu, ular besar banget, ucapnya dengan suara lirih. Pak, tahan di situ. Laras segera bergerak ke arah dapur, sembari mengambil garam yang ada di wadahnya. Pelan ia mendekati ke arah suaminya. Lantas Laras akhirnya melihat sosok ular tersebut. Terdiam dengan posisi melingkarkan tubuhnya, panjangnya entah berapa. Lebarnya melebihi ukuran genggaman orang dewasa. Warnanya hitam pekat. Bu, sini garamnya, ucap Sastro setengah berbisik. Tidak ingin mengejutkan sosok ular tersebut. Laras segera memberikan garam pada suaminya. Sastro memejamkan matanya, mulutnya seperti merapal sesuatu. Samar terdengar. Aku tidak mengganggu di sini, pergi, ucap Sastro sembari menaburkan garam ke arah ular tersebut. Kepala ular tersebut terangkat dari posisinya, lidahnya keluar masuk, matanya mulai memperhatikan Sastro. Seperti tahu dengan apa yang dikatakan Sastro, ular tersebut segera membalikan tubuhnya, pergi menuju kebun di belakang rumah. Ular apa itu pak? Tanya Laras. Bukan ular biasa itu bu, kamu hati-hati. Kamu bagaimana toh memilih kontrakan? Baru 2 hari kita berada di sini, sudah banyak hal aneh terjadi, ucap Laras penuh kesal. Maumu apa toh bu? Aku mau kita pindah pak. Aku gak bisa pindah lagi. Uang pegangan sudah habis. Gak ada yang bisa dijual lagi. Mau apa? Nyupang, jawab Sastro yang mulai emosi. Pak, jangan bicara kamu ya, timbal Laras. Lalu apa? Mau apa? Kondisi kita seperti ini, kamu harus terima. Kalau tidak, Pak, Bu, sudah, ucap Bena memotong perdebatan orang tuanya. Keadaan mendadak sunyi. Laras dan Sastro hanya saling menatap. Tidak berani lagi melanjutkan perdebatan di depan anak pertama mereka. Maaf, Bapak emosi, ucap Sastro singkat. Yang jadi pertanyaan, sumur ini bagaimana? Gak ada air. Bena mandinya bagaimana? Tanya Bena kepada orang tuanya. Bu, bagaimana? Sastro bertanya lagi. Aku lagi yang harus minta tolong sama tetangga. Laras menjawab dengan kesal. Kamu yang kenal sama Bu Marni, coba minta tolong dulu, ucap Sastro setengah memohon. Ya wes, Raka, Panji, mau ikut ibu tidak? Teriak Laras sambil melangkah keluar. Suasana sore itu tidak terlalu baik. Bena hanya bisa terdiam menatap kedua orang tuanya, ditemani bau sumur yang semakin busuk, menyiksa hidung yang menghirupnya. Sastro duduk terdiam diri di kursi kecil. Bena berada di tikar depan kamar yang berada di belakang. Bena, sementara kita mandi di tempat tetangga dulu ya, tanya Sastro sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja ia nyalakan. Gak masalah pak, mau gimana lagi, sambil nunggu air sumur normal lagi, jawab Bena. Pak, pak, terdengar teriakan Laras dari ruang depan. Bena segera bergerak menuju ruang depan, disusul oleh Sastro yang berjalan tidak imbang di belakang Bena. Ada apa bu? Tanya Bena. Oh no, apa bune? Ada apa lagi? Susul Sastro yang lekas melihat istrinya dengan wajah penuh kebingungan. Panji kemana? Kemana? Ucap Laras panik. Lah,
Anak itu paling udah nongkrong di tempat penyewaan PlayStation, Bu. Gak usah bingung lah, ucap Bena. Raka, bangun nak, bangun. Sastro kemudian membangunkan anak keduanya yang terlelap di kursi tamu. Lekas Raka yang mendengar itu langsung terbangun. Wajahnya kebingungan melihat sekitar. Nah, adikmu di mana? Tadi kamu berdua di sini kan? Tanya Sastro pada Raka. Pak, Bu, maaf, tadi Raka ngantuk banget. Benar-benar ngantuk, Bu. Mata Raka berat banget, ucap Raka yang masih mengucek-ngucek matanya. Tapi kamu tadi melihat adikmu kan? Tanya Laras. Lihat, Bu, Raka lihat ada perempuan datang duduk di sebelah Panji. Abis itu Raka nggak bisa nahan ngantuk lagi, ucap Raka dengan wajah penuh ketakutan. Semua orang terdiam di ruangan tersebut. Tidak ada yang menyadari sedari tadi ternyata ada orang yang datang ke rumah ini tanpa permisi. Sastro terdiam memikirkan sesuatu, sedangkan Laras nampak panik memikirkan anak terakhirnya. Bena bergegas berjalan keluar, mencari tahu kali saja adiknya hanya pergi bermain. Ia berlari menuju tempat biasa adiknya bermain PlayStation. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya, masih di sekitaran rumah. Buru-buru Bena berlari. Saat sampai lokasi, tidak terlihat sedikit pun batang hidung dari adik terakhirnya. Tanpa bertanya pada siapapun, Bena segera berlari kembali ke rumahnya. Pak, Panji gak ada di tempat biasa dia main, ucap Bena sambil menuju pintu rumah. Terus di mana adikmu, Ben? Tanya Laras pada anaknya. Bu, sabar dulu. Sabar? Katamu sabar? Anakmu dibawa orang, Pak, saut Laras pada suaminya. Sastro bangun dari duduknya. Ia melangkah keluar rumahnya. Ben, ayo ikut, kita ke rumah Pak RT sekarang, perintah Sastro pada anak pertamanya. Raka, temani ibu di sini. Yang ngambil Panji bukan manusia. Ada yang tidak suka dengan keluarga kita, ucap Sastro kembali. Kini ia bersama Bena melangkah pergi dari rumah, bermaksud meminta bantuan kepada para warga setempat. Dalam perjalanan, pikiran Sastro terus menerawang jauh. Ia yakin Panji telah dibawa seseorang dari dunia lain. Ia paham akan semua perilaku anaknya. Ia paham akan semua hal tentang rumah itu saat ini. Dalam diam, Sastro menyimpan semua rahasia itu sendirian. Tidak ingin membagi pada siapapun termasuk istrinya. Setelah berjalan melewati beberapa rumah, Sastro dan anak pertamanya akhirnya sampai di depan rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak Derajat, ucap Sastro mendatangi pemimpin di daerah rumahnya. Pak Sastro, waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk Pak. Ada apa ini? Bukannya masalah surat pindah dan lain-lain sudah diurus kemarin? Tanya Pak Derajat. Pak, tolong saya, mohon bantuannya. Panji hilang Pak, anak saya hilang, pungkas Pak Sastro. Loh, hilang gimana? Sudah cari di tempat biasa anak itu bermain? Tanya Derajat memastikan. Sampun Pak, sudah. Bena sudah mencari di rental PlayStation, tapi Panji tidak juga ditemukan. Teman-temannya juga tidak ada yang tahu. Sendal yang biasa anak itu pakai masih berada di rumah. Apa mau lapor polisi? Tanya Derajat kembali. Belum 2 kali 24 jam Pak. Saya yakin bukan manusia yang bawa anak saya, jawab Sastro. Bena yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam saja. Anak itu mulai merasakan hal yang jauh lebih buruk dari rumah yang ia tinggali. Sudah saya bilang, pikir kembali untuk tinggal di rumah itu. Tanah itu terkutuk Pak. Sudah banyak yang tidak betah berada di rumah tersebut. Gini, ayo kita datang ke rumah Mbak Rama. Siapa tahu ada petunjuk dari beliau. Itu juga kalau Pak Sastro sudah yakin dengan hal ini. Derajat menawarkan pilihan. Pri, saya yakin anak saya dibawa makhluk lain. Tadi saya melihat ular hitam besar sekali di pintu belakang rumah Pak. Baik, sebentar, saya ganti baju dulu ya. Tidak perlu waktu lama Pak Derajat, Pak Sastro dan Bena berangkat menuju kediaman Mbak Rama, orang yang dipercaya warga sekitar sebagai tokoh masyarakat. Usianya tidak lagi muda, beliau adalah orang yang dipercaya mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan makhluk tidak kasat mata. Beberapa sumber menyebutkan di sekitaran rel kereta api setelah terjadi kecelakaan, biasanya Mbak Rama akan membantu menetralisir tempat tersebut. Langkah mereka bertiga buru-buru. Langit mulai sayu. Matahari seakan ingin turun perlahan, berganti dengan malam yang siap datang. Jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Kini mereka bertiga sudah berada di depan rumah Mbak Rama.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.